visura orbitalis superior, yang kedua disebut sebagai visura orbitalis inferior. Jadi ada yang atas, ada yang bawah. Nah, kenapa lubangnya disebut visura? Kenapa kok bukan kanal? Biasanya kan lubang itu disebut sebagai kanal ya. Kayak ini, kanalis opticus ya. Karena visura di sini lubangnya itu melebar. Jadi kayak bikin apa susuran gitu. Jadi lubangnya itu memanjang. Nah, itu kita sebut sebagai visura. Nah, visura baik yang superior maupun inferior ini nanti akan dilalui oleh arteri dan vena dan juga nervus. Nervus atau saraf apa yang penting? Ada tiga saraf, yaitu saraf kranialis, jadi saraf yang keluar dari otak kita, yaitu saraf nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Jadi saraf nomor 3 itu namanya adalah oculomotorius, kemudian saraf nomor 4 itu adalah abducens, dan saraf nomor 6 itu adalah trochlearis. Nah, jadi dari ketiga saraf itu nanti saraf itu yang akan berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Jadi bola mata bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping itu karena ada sarafnya, ya. Nah, kalau kanalis optikus sendiri itu nanti akan dilalui oleh nervus cranialis atau saraf yang keluar dari otak tadi yang nomor 2 ya namanya adalah saraf optikus jadi sama seperti namanya jadi saraf optikus. Nah, kalau saraf optikus ini fungsinya buat apa? Nah, kalau saraf optikus ini nanti fungsinya adalah menerima, jadi dia akan sebagai penyalur ya, penyalur dari apa yang kita lihat secara visual seperti kalian sekarang lihat slide saya itu nanti akan disalurkan ke otak melalui nervus opticus. Jadi nervus opticus yang lewat di kanalis opticus ini gitu. Ya, dari situ nanti akan ditransformasi di otak. Ternyata yang kita lihat adalah slide tentang anatomi mata, misalnya seperti itu. Oke, jadi nanti silakan diperhatikan ya. Ini adalah bagian penting dari cavum orbitae ya. Oke, ini sekarang kita lihat secara keseluruhan ya dari anatomi mata. Jadi anatomi mata kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada yang eksternal, berarti yang melindungi dari luar, dan juga ada yang internal. Berarti kalau internal itu adalah bulbus oculi ini sendiri. Kalau eksternal dari luar kita bisa lihat di sini ya. Ini ada palpebrae atau kelopak mata. Palpebrae ada dua, palpebrae superior at inferior. Nah, palpebrae superior ini nanti dia akan menutup ya bersama palpebrae inferior nanti bisa nanti akan membantu memberikan cairan atau meratakan cairan air mata di permukaan bulbus oculi kita. Tuh. Nah, ini terus dia juga digerakkan oleh kalau palpebranya digerakkan oleh nervus 3, 5 dan 7. Jadi agak berbeda dengan gerakan bola matanya ya. Tapi ada yang sama tiga, yang nomor 3. Kemudian kalau untuk silia berarti bulu mata itu untuk khusus gitu ya. Dari debu misalnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa lihat sekilas ya yang bisa kita lihat di sini ada bagian atas bulu palpebra superior ini. Palpebra superior itu isinya adalah otot ya. Otot apa? Ada otot levator palpebra superior. Jadi otot levator ini fungsinya adalah membuka kelopak mata. Nah, tetapi kalau untuk otot yang orbicularis oculi, ini ototnya dia melingkar. Nggak cuma di sini toh ya. Jadi ini cuma potongan aja. Jadi orbicularis oculi itu dia melingkar keseluruhan permukaan mata yang di luar. Nah, ini fungsinya untuk menutup kelopak. Jadi kalau untuk membuka yang levator, untuk menutup yang orbicularis oculi. Nah, posisinya seperti ini ya. Kemudian sekarang kita lihat masih bagian luar. Nah, setelah palpebra, nah bagian luar ini kan dilapisi oleh selaput tipis yang bening yang kita sebut sebagai konjungtiva. Nah, konjungtiva itu tersusun atas epitel kolumner yang kompleks ya, stratified columnar epithelium.
dan ada goblet cellnya, jadi bisa menghasilkan cairan pelindung juga. Nah, yang perlu menjadi catatan teman-teman, jadi konjungtiva ini dia hanya melapisi bagian permukaan yang putih atau yang sklera ini saja. Kemudian bagian ini, bagian dalam dari palpebra tadi. Jadi bagian dalam dari palpebra tadi plus yang putih. Ini dilapisi sama lapisan konjungtiva. Dan ingat konjungtiva itu kaya dengan pembuluh darah. Makanya bisa kita lihat di sini kayak ada urat-urat ini adalah kapiler pembuluh darah ya. Dan hanya terlihat di bagian putih maupun bagian dalam dari kelopak. Itu tanda dari lapisan konjungtiva. Ada dua jenis konjungtiva, yaitu konjungtiva yang melapisi palpebra namanya konjungtiva palpebra dan konjungtiva yang melapisi sklera namanya konjungtiva bulbar. Nah, terus yang bagian tengah bagaimana? Yang bening ini kan lapisan kornea ya. Jadi di lapisan yang bening ini kornea, di belakang ini kan baru ada iris. Nah, kornea ini dia tidak ditutupi oleh konjungtiva. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada kayak garis tipis ini kan. Ini adalah konjungtiva. Ya, konjungtivanya ini melapisi bagian palpebra, terus dia melipat yang disebut sebagai konjungtiva fornix. Kemudian, nah dia berhenti sampai di sini, sampai di batas tepi dari kornea. Jadi ingat, kornea tidak dilapisi oleh konjungtiva ya teman-teman. Makanya kalau pas mata kita merah, ada peradangan atau infeksi pada konjungtiva yang disebut konjungtivitis, itu kan tidak kemudian menjadikan korneanya juga kemerahan ya, karena itu memang dia hanya melapisi di bagian ini perbatasan antara sklera dengan kornea begitu. Itu yang harus diingat ya. Oke, ini kalau di histologi lapisannya seperti ini ya. Jadi ini adalah kelopak ya. Kelopak mata kita berarti bagian luarnya ini adalah berupa kulit. Kalian mungkin sudah belajar tentang kulit. Jadi bisa kita temukan ada folikel-folikel rambut di situ. Kemudian ini bagian ototnya dan ini bagian kelenjar. Kelenjar tarsus namanya. Jadi kalau di apa namanya? Di kelopak mata kita tuh ada organ yang terkenal yang namanya kelenjar tarsus ini nanti akan menghasilkan minyak. Jadi kita bisa buka tutup palpebra itu dengan mudah gitu ya karena ada tarsusnya ini. Terus ini bagian mukosanya yang nanti dilapisi oleh konjungtiva. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat, di japri ke saya boleh ya. Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang anatomi internal dari bola mata, yaitu mulai dari lapisannya. Perhatikan di sini, ada tiga lapis dari bulbus oculi ya. Nah, kalian bisa mengacu pada nomor ini karena nanti di slide-slide berikutnya itu nomor-nomor ini akan merefer ke penjelasan di slide tersebut ya, supaya kalian nggak bingung ya. Jadi kalau kita lihat dari luar ke dalam ya, dari luar ke dalam itu awalnya adalah tunika fibrosa. Tunika fibrosa ini yang warnanya kebiruan ini. Tunika fibrosa ini dari jaringan ikat fibros, kemudian jaringan ikat fibros ini terdiri dari dua lapisan. Eh, Sebetulnya bukan dua lapisan ya, terdiri dari dua bagian ya. Jadi kalau kita lihat bagian mulai dari belakang ke depan ini adalah sklera. Oke. Nah, sklera itu yang warnanya apa? Sklera itu yang warnanya putih. Jadi yang tadi kalian lihat dari depan ada putih itu namanya sklera. Itu adalah bagian dari tunika fibrosa. Tetapi ada keunikan di situ, dia langsung berubah drastis ya, berubah menjadi cairan lapisan yang bening banget namanya kornea. Nah, di sini. Jadi yang depan adalah kornea, kemudian dia menyambung jadi lapisan sklera. Jadi berkebalikan banget ya. Yang satu bening banget, yang satu putih banget gitu. Oke, kemudian lapisan kedua adalah tunika vasculosa. Tunika vasculosa ini nama lainnya adalah tunika uvea. Kenapa disebut uvea? Karena secara klinis itu peradangannya disebut sebagai uveitis gitu. Jadi
memang ada beberapa istilah ya di situ. Tunika vaskulosa atau tunika uvea. Nah, tunika vaskulosa ini adalah lapisan kedua yang kaya sekali dengan pembuluh darah, makanya namanya vascular tunik. Kemudian dari belakang ya, dari belakang namanya koroid, lapisan koroid. Kemudian ke depan ini menjadi badan siliaris, yang berlendu ini adalah badan siliaris. Kemudian ke depan lagi namanya iris. Jadi bagian yang berwarna di mata kita itu sebetulnya adalah iris. Yang kaya dengan pigmen-pigmen itu adalah iris ya. Itu terusan dari tunika vaskulosa. Dari belakangnya adalah bagian koroid, kemudian badan siliaris. Badan siliaris ini nanti akan berisi otot ya. Ototnya nanti akan menggerakkan lensa. Oke, kemudian ke depan menjadi iris. Nah, lapisan ketiga inilah yang kita sebut sebagai retina. Retina ini dia berlanjut sebetulnya sampai ke depan, sampai ke bagian belakang iris ya. Tapi retina yang berfungsi untuk penglihatan atau mengandung saraf atau neural layer itu hanya sampai titik ini saja. Ya, ke depan ini sudah menjadi pigmented layer. Nah, ke belakang ini adalah retina yang dia nanti juga akan bersatu dengan bersatu dengan saraf optik yang nanti akan melalui kanalis optikus. Jadi, struktur ini adalah nervus optik ya. Di sini ada nervus optik, kemudian ada arteri dan vena juga untuk istilahnya memberikan vaskularisasi untuk bola mata kita ya. Arteri dan vena optalmika. Kemudian di sini ada diskus optikus dan juga di sini ada nervus optik. Nanti bersama-sama mereka akan keluar dari bulbus bola mata kita melalui lubang tadi yang disebut sebagai kanalis optikus. Kemana? Nanti akan masuk ke dalam otak gitu. Ya, jadi ini gambarnya kalau di histologi ya. Jadi kayak gini, ini adalah agak susah sih kalau kita lihat kecuali harus dibesarin dulu, di zoom in, baru kita bisa lihat di situ ada 3 lapisan ya. Ini adalah korneanya, ini adalah lensanya. Kemudian ini adalah saraf nomor 2 tadi, saraf optik. Oke, sekarang kita melihat satu persatu ya lapisan tadi. Yang pertama adalah lapisan paling luar yaitu tunika fibrosa. Yang warna putih disebut sklera, yang warna bening disebut kornea. Untuk sklera, sklera ini dari depan ini jaringan ikat padat, kemudian untuk kornea ini adalah jaringan yang bening, jadi dia transparan. Yang perlu diingat, baik sklera maupun kornea mereka semua avaskular. Avaskular itu berarti tidak mendapatkan vaskularisasi. Nanti mereka dapat makanan dari difusi dari lapisan yang berada di bawahnya. Gitu. Kalau kornea nanti dapat makanan dari cairan yang ada di dalam sini, ya. Di sini ada cairan namanya aqueous humor. Nah, seperti ini kalau kita perbesar kornea itu ada berbagai macam lapisan ya ternyata walaupun bening ternyata dia tebal ya. Jadi ada epitel, kemudian ada membrana Bowman. Jadi lapisan yang membatasi antara epitel dengan stromanya, jaringan kolagen, kemudian di sini ada membran Desmond dan ada endotelium. Kemudian ada ruang kan di sini ya, ruang antara kornea dengan iris. Nah, ruang ini nanti akan diisi oleh cairan. Cairannya apa? Cairan aqueous humor, cairan yang bening, ya. Cairan yang fungsinya memang untuk mengisi bola mata kita dan juga mengirimkan nutrisi ke semua bagian mata. Nah, kalau kalian lihat di sini ini adalah kornea yang bening ya di sini. Ini perbatasan dengan sklera gitu. Ini namanya limbus kornea. Nah, karena kornea dan sklera itu dia sifatnya kan tidak punya ini ya, tidak punya pembuluh darah, dia avaskuler. Nah, bagaimana cara dia istilahnya meregenerasi sel-sel yang sudah mati di bagian limbus ini akan ditempati oleh stem cell, namanya limbal stem cell. Jadi, limbus atau limbal stem cell ini nanti dia akan bergerak ke arah kornea menggantikan sel-sel yang rusak di situ. Gitu. Baik, kalau untuk lapisan kedua yaitu lapisan koroid. Nah, lapisan koroid atau lapisan vaskulosa ini atau uvea ini dia penting sekali untuk menutrisi bagian-bagian lain dari bola mata kita ya, terutama bagian
bagian retina juga bagian sklera gitu. Jadi bagian retina terutama akan disokong nutrisinya dari tunika vaskulosa ini ya. Jadi dari koroidnya ini nanti akan mengandung banyak sekali vascular layer. Kemudian dia nanti akan menutrisi bagian retina karena retina juga avaskular sifatnya. Nah, kemudian untuk yang ke depan ini adalah badan siliaris ini. Badan siliaris berisi otot. Ototnya nanti berfungsi untuk menggerakkan lensa. Dan yang kedua, badan siliaris ini permukaannya ada epitel, ya. Epitelnya akan menghasilkan cairan aqueous humor. Jadi cairan yang ada di dalam sini itu dihasilkan oleh sel yang berada di bagian badan siliaris ini, ya. Kemudian iris yang bagian depan ini nanti dia akan mengandung pigmen. Kemudian selain itu dia juga mengandung otot. Nah, otot apa? Otot siliaris namanya, bukan otot siliaris ya, otot iris. Kalau otot siliaris yang di dalam proses siliaris, kalau otot yang iris ini nanti dia akan istilahnya mengkontraksikan dan juga merelaksasikan bagian pupil. Jadi misalkan pada saat berkontraksi, bagian otot di dalam iris itu, bagian sirkulernya ya. Jadi ada dua ototnya. Jadi di dalam iris itu ada dua otot nanti ya di sini, otot siliaris dan juga otot longitudinal. Nah, kalau otot siliaris itu atau otot yang sirkuler ya, otot yang sirkuler itu nanti dia bisa kalau misalkan kontraksi, maka dia nanti akan menyempitkan ukuran pupil ya. Jadi cahaya yang masuk ke bola mata kita sedikit. Sementara nanti ada otot yang sifatnya dia nanti akan berelaksasi atau kontraksinya ke arah luar. Nah, itu nanti dia akan membuat cahaya masuk ke mata lebih banyak gitu. Jadi untuk fungsi akomodasi, nanti mungkin ada penjelasan di belakang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bagian produksi dari cairan aqueous humor. Jadi di bagian proses siliaris ini, di permukaannya ini ada namanya sel epitel dari proses siliaris. Sel epitel itu yang nanti akan menghasilkan aqueous. Nah, cairannya itu akan mengalir ke sepanjang belakang dari iris, kemudian keluar lewat pupil, terus penuh ke sini. Nah, dari situ kornea bisa istilahnya menyerap zat-zat makanan itu dari cairan yang ada di dalam sini atau dari aqueous humor. Nah, kemudian cairannya itu tidak hanya stay di sana ya, tetapi cairannya itu nanti akan dikeluarkan atau istilahnya diresirkulasi gitu ke dalam pembuluh vena ya. Jadi di sini ada lubangnya ya. Lubangnya namanya adalah canalis of Schlemm ini. Jadi di pojokannya antara kornea dengan iris itu, di sudut ini tuh ada namanya canalis of Schlemm. Itu adalah semacam saluran untuk mengeluarkan kelebihan dari aqueous humor yang terus diproduksi. Nah, masuk ke sini, nanti dari canalis of Schlemm tuh dia kemana? Dia akan dialirkan keluar ke vena episklera salah satunya ya. Jadi vena permukaan dari sklera ini. Venanya ke sini, lama-lama dia akan ke vena yang lebih besar, seperti itu. Ini penting karena kalau misalkan kanalis of Schlemm ini dia semacam tersumbat gitu, berarti kan cairannya dia nggak bisa keluar. Nah, kalau cairan nggak bisa keluar, berarti nanti eh, akan mentok di sini banyak ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan lapang pandang yang seringkali bisa menjangkiti usia-usia 40-50 tahun ke atas ya, atau orang-orang dengan DM, diabetes mellitus. Itu biasanya disebut sebagai glaukoma. Jadi glaukoma itu salah satu sebabnya adalah karena terjadinya penumpukan cairan aqueous humor sehingga dia tidak bisa mengalir dengan sempurna, bisa menyebabkan glaukom atau glaukoma. Nah, ini ya gambarannya seperti ini kalau di histologi. Jadi di permukaannya badan siliaris ini itu ada epitelnya. Itu nanti akan menghasilkan cairan aqueous humor. Nanti akan disalurkan ke sini lewat pupil, terus dia akan memenuhi bagian ruang anterior ya atau anterior chamber. Tuh, seperti itu. Oke. Kemudian lapisan ketiga adalah retina. Lapisan ketiga atau retina ini ada dua layer ya yang tadi saya sampaikan. Bagian belakang ini adalah neural, kemudian nanti berlanjut menjadi bagian yang pigmented.
Nah, kita bahas yang neural dulu saja ya. Jadi neural ini nanti akan banyak sekali di situ persarafan ya, yang nantinya akan mengandung reseptor untuk menerima cahaya. Ada dua reseptor penting, yaitu reseptor sel batang dan sel kerucut, sel rod dan sel cones. Ini sepertinya kalian sudah pernah dapat sejak SD ini ya. Sel batang itu biasanya dia akan sensitif terhadap cahaya gelap. Sementara kalau sel kerucut itu sensitif terhadap cahaya terang, ya. Cahaya terang itu berarti dia juga bisa sensitif terhadap membedakan warna. Jadi kalau misalkan black and white itu yang bekerja maksimal adalah sel Rhodes, sementara kalau warna-warna itu akan dideteksi oleh sel kerucut, ya. Nah, di sepanjang retina ini ada bagian yang paling sensitif, yaitu daerah yang namanya makula. Makula itu bagian yang cekung ya. Jadi makula itu dia agak cekung gitu, terus bagian puncak dari cekungan makula yang paling istilahnya paling ini ya, kayak kita membayangkan seperti lembah itu kan dia tuh kan ada lembah itu kan dia melengkung gitu. Nah, bagian paling bawah dari lembah itu kan titik terendahnya ya. Nah, titik terendah dari si makula itu namanya adalah fovea centralis. Jadi di tengah itu fovea centralis. Apa yang terjadi di fovea centralis itu? Jadi yang ada di situ adalah sel konus saja. Kenapa hanya ada sel konus saja? Karena di situ fungsinya adalah untuk memusatkan titik bayangan yang jatuh ke mata kita. Jadi kalau misalkan bagi yang matanya udah nggak jelas, terus kalian harus pakai kacamata, itu biasanya karena bayangan cahaya atau bayangan benda yang diterima oleh mata kita itu dia tidak jatuh tepat di fovea centralis. Kenapa? Ya karena misalnya masalah akomodasi pada lensa misalnya. Sehingga harus dibantu pakai kacamata kan gitu. Nah, dari kacamata itu nanti dia akan merefraksikan cahaya itu supaya dia tepat jatuh di makula dan juga tepat jatuh di titik yang paling tengah yaitu fovea. Dan dari situ biasanya kita akan menjadi lebih jelas lihat suatu benda kan gitu. Karena tetap istilahnya pointing cahaya itu benar-benar jatuh di titik itu, seperti itu. Nah, retina itu tersusun dari berbagai lapisan ya. Jadi tidak hanya sel batang dan sel konus saja. Ini adalah sel batang dan sel konusnya. eh ini yang berwarna-warni ini adalah sel konus ya. Ini sel batang. Jadi kalau ada yang menerima cahaya hijau itu yang warna hijau, cahaya merah warna merah. Jadi kenapa kok warnanya merah, hijau, biru? Karena ini adalah warna dasar yang sebetulnya jadi mata kita itu menerima berdasarkan warna dasar yang kemudian nanti dikombinasi. Nah, dari kombinasi itulah yang akan membuat kita bisa melihat berbagai macam warna. Makanya ada istilahnya buta mata, buta warna parsial ya. Karena misalnya nggak bisa mendeteksi eh, pigmen cahaya hijau atau pigmen cahaya merah dan seterusnya. Itu karena memang sel konus yang bertanggung jawab di penglihatan tersebut itu berbeda. Nah, kalau untuk gelap terang itu dilihat oleh sel batang begitu. Nah, ini misalnya fovea centralisnya di sini. Tapi ini nggak ideal sih. Kalau fovea centralis biasanya tidak ditemukan sel yang di depannya ini, hanya ditemukan sel konus saja. Nah, nanti cahaya yang diterima oleh sel konus itu akan diteruskan ke sel bipolar. Ini adalah sel neuron, disebut bipolar karena kakinya dua, ya. Habis itu diteruskan ke sel ganglion. Nah, dari sel ganglion baru dilanjutkan ini aksonnya menjadi kanal apa menjadi nervus opticus, ya, melalui kanalis opticus yang nanti akan berlanjut ke otak begitu. Itu cerita singkatnya ya bagaimana retina melihat. Sebetulnya ini penting sih dijelaskan dari Faal, tapi sayangnya nggak dijelaskan ya proses penglihatan karena ini sangat Faal banget. Jadi saran saya teman-teman nanti bisa belajar baca lagi mungkin di buku fisiologi ya bagaimana proses penglihatan. Nah, nanti kalian bisa lihat lebih jelas penjelasannya di textbook maupun di internet ya. Oke, nah, jadi ini strukturnya itu memang rumit ya. Ini kalian nice to know aja. Kalau karena nggak praktikum, jadi istilahnya nggak bisa lihat ya.
nggak bisa lihat detail, dan tentu saja kalau misalkan saya tanya strukturnya agak susah sebetulnya. Jadi kalian pahami ya masing-masing fungsi selnya tadi, setidaknya kan tahu ya kalau di retina ada sel konus, sel batang, kemudian ada sel ganglion dan sel bipolar begitu. Ya, karena lapisan retina itu ternyata setebal ini ya, walaupun kelihatannya tadi kecil kan itu. Oke, nih. Nah, ada di mata kita tuh juga ada blind spot teman-teman. Jadi blind spot itu adalah area yang tidak bisa dilihat oleh kedua bola mata kita dan itu nyata ya. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan kita lihat misalkan ini ya salah satu mata kita kita tutup. Terus mata yang sebelah kanan dibuka, mata yang sebelah kiri kita tutup gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu blind spotnya itu gimana, nah itu coba lihat pakai mata kanan ke arah sebelah kiri. Nah, batas paling maksimal yang nggak bisa kalian lihat itu adalah titik blind spotnya. Jadi memang itu adalah daerah yang ketika dikenai cahaya nggak bisa kita interpretasi. Nah, daerah sini kenapa? Karena nggak ada sel konus dan sel batangnya tadi. Ini hanya dilalui oleh nervus opticus saja. Jadi oleh serabut aksonnya saja. Ini nggak ada sel reseptornya gitu. Oke. Nah, organ yang lain seperti lensa, lensa ini sifatnya dia avaskuler dan dia akan istilahnya bisa bisa cembung, bisa cekung gitu ya. Itu karena bukan cembung cekung, bisa cembung, bisa pipih ya karena digerakkan oleh otot yang berada di dalam badan siliaris. Nah, otot ini dia punya perpanjangan tangan, namanya zonula ini, zonula lentis namanya. Dia akan istilahnya kayak jari-jari yang menarik lensanya untuk menjadi pipih. Kalau misalkan otot siliarisnya dia berkontraksi ya, ininya jadi kendor. Nah, ini jadinya cembung banget. Makanya kalau misalkan dalam apa misalkan kita baca pakai jarak dekat, kenapa kok gampang capek? Sebetulnya itu yang capek adalah ototnya ini. Ya, otot siliarisnya ini yang berkontraksi. Nah, pada saat otot siliaris kita berkontraksi, ternyata bagian zonula atau ligamennya tuh dia jadi kendor. Jadi nggak ada yang megangin gitu istilahnya. Karena kontraksi dari otot siliaris itu ke arah depan. Nah, sehingga si lensa yang nggak ada yang istilahnya nggak ada tahanannya itu jadi dia cembung. Nah, kita bisa melihat benda dengan jarak dekat. Nah, sebaliknya ketika ototnya menjadi rileks ya, otot rileks itu dia kembali ke posisi belakang, ke arah posterior. Nah, otomatis zonula lentisnya ini dia akan ketarik. Nah, ketarik mengikuti gerakan si otot yang relaksasi tadi. Otomatis lensanya juga akan ikut ketarik dan jadi pipih. Makanya ketika kita sedang mata lelah, sebaiknya kita sesekali melihat ke arah yang jauh supaya bisa ini merelaksasikan dari otot siliarisnya. Kemudian di belakang lensa itu ada badan vitreus, kayak agar-agar ya emang. Dia jernih banget, fungsinya adalah untuk bantalan lensa dan juga sebagai bantalan retina. Ini penting ya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, retina yang seperti layar itu dia akan copot. Nah, ini termasuk kegawat daruratan dalam kasus mata ya. Jadi harus segera dioperasi kalau nggak bisa hilang penglihatan. Jadi memang badan vitreous ini walaupun cuman kelihatan kayak agar-agar menuhin bulbus okuli, justru ini fungsinya sangat penting ya. Dia support retina maupun lensa gitu. Oke, jadi kalau kalian recap sih ya, ini adalah struktur bola mata yang tadi sudah kita bahas. Mulai dari luar tadi ada tunika fibrosa, yaitu sklera bagian putih, kemudian berlanjut menjadi kornea yang bagian bening. Lapisan kedua adalah tunika vaskulosa, yaitu koroid yang bagian belakang, berlanjut menjadi badan siliaris yang punya otot, dan juga iris yang punya otot. Tapi otot yang ini fungsinya untuk menggerakkan lensa atau akomodasi, sementara untuk otot yang berada di iris ini fungsinya untuk mengkontraksikan dan mendilatasi pupil ya, untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Dan lapisan ketiga adalah lapisan retina yang kaya dengan jaringan saraf ya, dan batasnya sampai di titik ini ya, batasnya sampai titik ini. Titik ini tuh disebut sebagai ora serata. Jadi perbatasan antara lapisan neuralnya retina dengan lapisan pigmen gitu. Ini adalah badan vitreus dan ini kanalis optik atau nervus
mata ya, nervus opticus. Kemudian di bagian retina ada bagian makula yang cekung. Kemudian bagian titik yang lebih cekungnya lagi itu adalah fovea centralis yang akan ditempati oleh sel konus saja. Mungkin itu yang terkait mata. Lainnya ini kalian bisa baca lagi di rumah ya. Setelah ini saya akan lanjutkan sebentar karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi ini adalah untuk otot-otot bola mata. Jadi ototnya ada 6 ya. Secara keseluruhan ini ada kayak penjuru mata angin ya. Plus ada dua yang arahnya miring ya. Jadi ada yang oblikus, oblik itu miring. Jadi ada oblik yang miring ke atas superior, ada oblik yang miring yang bagian bawah. Dan cara gerakannya dia harus sinergis. Jadi misalnya kita mau menggerakkan bola mata ke atas ya, itu nggak bisa cuman otot superior aja. Dia butuh eh, otot inferior juga misalnya. Jadi ada beberapa gerakan yang tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu otot saja gitu. Oke, sepertinya tadi keterangan saya kebalik ya. Jadi otot nervus 3 itu otot oculomotorius, kemudian nervus 4 itu seharusnya yang trochlearis, dan nervus 6 itu yang abducens ya. Jadi itu, ini adalah otot yang nanti, sorry, ini nervus yang nanti keluar lewat visura orbitalis yang tadi, yang lubang di cavum orbitae. Nah, ini yang akan menggerakkan otot-otot ekstrinsik dari bola mata atau otot yang berada di luar bola mata. Kemudian kalau untuk aliran perjalanan air mata itu sebetulnya dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis yang berada di bagian sini ya, bagian posterior dari alis ya, bukan di sini. Memang di sini ada os lacrimalis, tetapi kelenjarnya berada di bagian posterior dari alis atau di ujung posterior dari bola mata ya, di atas ini. Jadi di permukaan di bawah palpebra. Nah, dari situ dia akan menghasilkan air mata. Tiap hari pasti akan menghasilkan air mata walaupun nggak nangis karena tujuannya adalah untuk membasahi permukaan bola mata. Nah, nanti akan dialirkan melalui dua lubang di sini. Ada lubang kecil namanya adalah punctata lacrimalis, ya, punctata lacrimalis. Kemudian akan dialirkan lewat kanaliculi lacrimalis dan diteruskan ke ductus nasolacrimalis. Jadi nyambung dengan bagian kafum nasi. Makanya kalau pas kita nangis banyak air mata yang keluar juga kadang beringus ya. Karena memang air matanya banjir ke ductus nasolacrimalis. Begitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk yang mata. Mohon maaf saya jelaskan banyak karena kalian nggak dapet ya kemarin waktu di faal. Nanti bisa dibaca. Sekarang kita flashback sekilas untuk yang telinga ya. Nah, kalau anatomisnya telinga itu sama-sama di kranium, tetapi tulang yang berhubungan adalah os temporalis ya. Jadi di dalam os temporalis ini ya di bagian pelipis. Kemudian mungkin kalian kemarin sudah belajar ya dibagi menjadi tiga telinga ya. Telinga luar yang dibatasi oleh membrana timpani, telinga tengah dan juga telinga dalam. Oke, sekarang kita lihat telinga luar dulu. Terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga atau meatus acousticus externus yang dibatasi oleh membrana timpani. Oke, ini adalah struktur telinga luar, ya. Kemudian yang membran timpani itu dia bening seperti ini. Tetapi kalau dari luar itu kelihatan kalau misalkan disenterin pakai pen light gitu ya, pakai senter kecil, itu kelihatan kayak reflektif. Jadi kayak memantul seperti kilaunya putih mutiara itu. Warnanya yang normal seperti itu ya. Nah, dokter akan tahu ada gangguan atau enggak bisa dari membrana timpaninya apakah dia lubang atau kemerahan itu juga bisa merepresentasikan ada kerusakan atau enggak. Nah, di balik membran timpani ini nanti akan dilekati oleh tulang-tulang osikula ya, tulang telinga tengah yang kita sebut sebagai malleus, incus, dan stapes. Yang langsung berdekatan dengan membrana timpani adalah malleus. Oke, ini tulangnya ya, malleus, incus, dan stapes. Nah, malleus ini posisinya seperti ini, dia melekat di membran timpani, dia bergetar kan, kemudian ke getarannya akan diteruskan terus sampai ke stapes.
Ya, ini adalah ruang telinga tengah ya. Di sini kalau misalkan ada suara yang terlalu keras, biasanya ada otot yang juga mengendalikan pergerakan dari kedua tulang ini ya. Untuk Maleus nanti akan diredam oleh otot yang namanya adalah tensor timpani. Sementara untuk yang stapedius, getarannya akan diredam oleh otot stapedius gitu. Nah, ruang telinga tengah ini spesial ya karena dia ke bagian posterior nanti akan menjadi mastoid atau ruang mastoid ya. Kemudian dia ke bagian anterior atau ke depan itu nanti akan nyambung ke kavum nasi ya lewat namanya tuba auditiva itu. Atau nama lainnya adalah tuba eustachius. Jadi saluran eustachius ini adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah langsung dengan kavum nasi. Makanya kalau misalkan pilek, terutama di anak-anak itu seringkali terjadi gangguan pendengaran juga, terutama yang bagian telinga tengah karena memang mungkin cairan ingusnya dia naik sampai ke tuba eustachius atau tuba auditori ini dan masuk ke telinga tengah. Terus bisa jadi ada komplikasi misalnya infeksi telinga tengah begitu. Nah, ini adalah bagian mastoid ya. Jadi mastoid itu kalian bisa meraba di belakang telinga itu ada yang menonjol. Itu adalah tulang mastoid. Nah, tulang mastoid ini sebetulnya adalah area belakang atau area posterior dari telinga tengah. Jadi dia nyambung sama ruangan yang ada tulang-tulangnya tadi gitu. Makanya kalau misalkan ada infeksi telinga tengah nggak diobatin, itu juga bisa ada komplikasi ke sini ya, yang namanya mastoiditis. Ini kayak gini dia jadi kemerahan. Nah, ini tuba eustachius atau tuba auditiva yang menghubungkan telinga tengah kita dengan hidung ya. Ini. Jadi ke arah anterior seperti ini. Kemudian eh kavum nasi untungnya udah dijelaskan sama Pak Akwin ya. Nah, ini lubangnya ya. Jadi di sini ada lubang dari tuba eustachii. Jadi ini lubang dari alas telinga telinga tengah. Lubang ini nanti akan langsung nyambung ke kavum nasi ya. Gitu. Ini salurannya di sini. Ini adalah saluran tuba eustaki. Makanya kalau misalkan kalian misalnya naik naik turun gunung, naik kendaraan yang ada beda ketinggian tuh kan biasanya kadang telinganya agak berbet ya. Itu sebetulnya adalah gerakan dari otot-otot yang menggerakkan saluran tuba eustaki ini untuk menyeimbangkan tekanan udara antara dalam kepala kita dengan tekanan udara luar gitu. Terus yang telinga dalam ini kalian sudah jelaskan ya kemarin. Ada dua organ kan di situ. Ada organ pendengaran, ada organ keseimbangan ya. Yang organ pendengaran itu diwakili oleh yang koklea ini, rumah siput, dan organ keseimbangan diwakili oleh yang bagian tengah, namanya organ vestibularis, dan organ yang paling pinggir adalah organ semilingkaran namanya kanalis semicircularis gitu. Seperti itu ya. Jadi dibagi jadi dua. Nah, kalau kita lihat strukturnya, jadi itu kayak kalau kalian bayangkan ya, karena memang telinga itu sebetulnya kan ya dia tulang di dalam tulang gitu. Jadi telinga dalam ini juga sama ini ya. Bagian luarnya tuh terdiri dari tulang yang keras ya. Kita sebut sebagai boni labirin. Jadi strukturnya ada cochlea di sini, kemudian ada vestibularis, ini ada kanalis semicircularis. Nah, ini ada lubang. Lubangnya namanya vestibular fenestra atau jendela oval. Nah, lubang ini yang sebetulnya tadi kalau kalian ingat itu ada tulang stapedius atau tulang stapes. Itu kan permukaannya kayak ada bagian yang pipih terus lonjong. Nah, itu nanti dia akan menutup bagian dari lubang vestibular fenestra. Jadi bagian jendela oval ini nanti dia akan ditutup oleh bagian lempeng dari os tapedius atau yang tulang kecil yang ada di telinga tengah tadi. Makanya kalau misalkan di sini isinya cairan, ketika os tapediusnya dia bergetar, makanya di sini cairannya juga ikut bergetar dan terus akan diteruskan ke segala arah di dalam struktur koklea maupun yang vestibularis gitu. Oke. Nah, di dalam struktur tulang ini ada bagian yang lunak ya. Yang koklea tadi misalnya, di dalam koklea itu ada saluran
yang kita sebut sebagai ductus cochlearis. Ini yang fungsinya vital untuk pendengaran. Nah, kalau yang bagian vestibularis isinya ada dua, yaitu utriculus dan sacculus. Ini untuk organ keseimbangan yang sifatnya linier, misalnya pas kita jalan maju, pas kita mundur, atau kita naik ke atas pakai lift, itu yang menyeimbangkan tubuh kita adalah bagian utriculus dan sacculus ini. Kemudian kalau pas kita lagi muter-muter ya, lagi nari atau lagi apa, lagi berputar, nah itu adalah keseimbangan ini ya, kanalis semicircularis. Yang di dalamnya ada isinya yaitu ductus semicircularis. Seperti itu. Dan sebetulnya sama seperti mata, jadi tidak semua organnya itu berfungsi sebagai reseptor karena indera itu sebetulnya adalah sensor tubuh kita kan. Jadi poin mainnya indera itu adalah dia pasti punya reseptor. Kalau di mata tadi reseptornya adalah sel konus dan sel batang. Nah, kalau di telinga dan sistem keseimbangan ini, sistem pendengaran dan keseimbangan ini reseptornya beda. Jadi kalau saya langsung tunjukkan ya, kalau eh, ini adalah bagian ping-ping ini adalah lokasi tepat di mana adanya reseptor ya. Kita lihat. Nah, misalnya di vestibula, sorry, di yang pendengaran dulu, koklea kan. Nah, di dalam koklea itu tadi kan ada bagian yang lunak namanya ductus cochlearis. Nah, apakah reseptor terdapat di sepanjang ini? Tentunya enggak ya. Jadi ternyata reseptornya sendiri kita sebut sebagai organ spiralis ya. Jadi di dalam organ spiralis telinga itu ada sel rambut. Sel rambut itulah yang nanti akan mendeteksi suara gitu. Nah, kalau yang di vestibularis yang ada dua organ tadi, utriculus dan sacculus, sel rambutnya namanya makula. Sementara kalau yang untuk berputar ya, yang ada di ductus semicircularis, sel rambutnya namanya adalah crista ampularis gitu. Jadi ini adalah reseptor yang menerima masing-masing rangsang. Misalnya rangsang pendengaran diterima organ spiralis, rangsang atau keseimbangan ya, maju mundur, naik ke atas ke bawah pakai lift itu pakai crista ampularis. Sorry, esok balik. Pakai yang makula, sorry. Nah, kalau kita berputar pakai yang crista ampularis gitu. Nah, ini posisi-posisinya dari reseptornya tadi ya. Yang mungkin kalian pelajari kemarin ini ya. Ini adalah organ spiralis atau nama lainnya adalah organ korti. Jadi ini organ korti itu dia terdiri dari banyak sel rambut. Ini nanti akan menangkap getaran dari cairan yang ada di skala media kan ya. Jadi ada tiga skala di situ, skala vestibularis, skala media, dan skala timpani. Nah, nanti dia akan menggerakkan ke dalam otak kita. Nah, sementara kalau yang vestibularis ini sel rambutnya di dalam makula ini ya, ini akan menggerakkan atau memberikan sensor gerakan tubuh kita gitu. Yang ini adalah organ spiralis atau organ korti tadi ya. Oke. Ini tadi ya. Kalau misalkan bergetar suaranya sepanjang apa frekuensi yang bisa didengar. Nah, itu nanti akan diketarkan apakah sampai ujung atau cuman sebentar tergantung dari besar apa tinggi rendahnya frekuensi suara yang kita terima. Mungkin seperti itu. Oke, mohon maaf karena waktunya sedikit. Saya langsung close aja untuk kuliahnya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Jangan lupa presensi ya, karena presensinya jam 8 sudah ditutup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit untuk tanya jawab. Atau mungkin ada penjelasan yang berbeda antara yang kemarin kalian terima di Faal atau di yang saya jelaskan sekarang mungkin perlu kita klarifikasi bareng, silahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau malu nanya, saya tunggu ada yang ngetik di kolom chat barangkali.
Gimana? Nggak ada yang nanya ini? Apakah sudah jelas? Beneran nggak ada yang nanya ya? Ya udah, oke. Kalau memang nggak ada yang tanya, saya cukupkan aja kuliah pagi ini. Terima kasih banyak atas kesediaan yang tulis schedule ya. Mohon maaf karena uh, jadwalnya pas nggak pas terus. Semoga nanti ada waktu saya untuk ketemu kalian langsung ya. Kalau memang uh, masih ada jam lagi. Kalau nggak ya berarti nanti kalau memang ada pertanyaan terkait materi, boleh banget diketik terus disampaikan lewat PJ kelasnya. Nanti saya jawab satu-satu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen lagi. Saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih. Ibu.